untuk tahu lebih banyak, untuk tahu lebih dalam mengenai infrastruktur seperti apa sih yang harus dibangun gitu untuk ready untuk implementasi AI. Mas Wisnu, yang mungkin sekarang lagi mobile ini kemana-mana, bisa mendengar suara saya, Mas? Jelas, jelas. Ingat. Oke, Gimana siap. dengan suara saya? Jelas. Jelas suara saya, suara Oke. jelas, Mas. Bersih. Berarti kita segera segera mulai presentasinya aja ya, Mas ya. Mungkin karena waktunya Oke, agak siap. agak mepet, Mas, mungkin bisa dipercepat di 15 menit supaya Oke, nanti siap. kita punya waktu untuk diskusi dan juga tanya jawab. Oke, silakan panitia untuk menampilkan presentasi dari Mas Wisnu. Oke, Mas, silakan waktu dan tempat saya Oke, silakan. terima kasih Mas Wisnu seperti berbicara sama diri sendiri ya, namanya sama. Iya, Mas. Agak aneh nih ya. Tadi, oke, saya akan memulai presentasinya. Tadi sudah disampaikan ya beberapa materi dari sisi apa Pak Bambang, dari Pak Gifari dan juga dari Pak Raymond ya, dari IBM. Saya pun dari boleh next slide. Oke, nah ini tadi kalau bahas arsitektur kita kan tadi butuhnya AI at scale gitu kan. Nah, satu kita harus membangun namanya modernis hybrid cloud gitu kan. Karena tadi dibilang dari slide-nya Pak Raymond silo gitu kan. Emang challenging adalah satu ketika kita bikin hybrid cloud itu satu udah pasti silo dan pasti adopsinya akan lebih dari satu cloud. Rata-rata company di Indonesia memiliki satu atau dua cloud teknologi, entah itu dari G, entah itu dari A, entah itu dari A juga, adanya A3 itu. Yang kedua, gimana kita akan mengakselerasi AI itu di atas hybrid cloud. Karena ya tadi, challenging-nya adalah tadi kita harus menyimpan semua data, gitu kan. Semua foundation model kita perlu data, ketika nyetrain model kita harus punya data. Gitu kan. Dan yang terakhir, ketiga, itu masalah tadi trip security. Gimana data itu resilient dan bisa di-manage dari cyber attack. Nah, ini adalah konsep yang ada tiga pilar ke bawah. Bar itu adalah contoh dari konseptual gimana kita mengadopsi AI dan data platform. Ini bisa kita ganti. Ini sebenarnya framework, template, hybrid cloud platform yang kita punya apa, gitu kan. Nah, kebetulan kami ada teknologi IBM, kami menggunakan yang namanya OpenShift. Dan OpenShift ini adalah tadi sebagai jembatan untuk hybrid cloud. Konsepnya adalah kita base container. Kenapa base container? Mungkin kenapa nggak berbicara PM, kenapa nggak berbicara tentang namanya bare metal. Saat ini hybrid cloud itu pasti teknologi yang akan diadop adalah microservices. Karena kita ingin resource sekecil mungkin untuk deployment, tapi compute resource akan digunakan untuk full scale AI-nya sendiri. Dan kami pun di sini punya solusi untuk dari sisi on-prem, kita bisa menggunakan IBM Power. Nah, IBM Power ini adalah server, di mana server ini teknologinya berbeda dengan x86. Jadi kita punya tingkat prosesor tersendiri dan sudah di-embed dengan khusus untuk inferencing AI data model. Kita dibenamkan yang namanya MMA, Metric Math Accelerator. Ini membantu untuk inferencing training data model. Dan kami juga punya teknologi IBM Z. IBM Z ini juga sama, mainframe. Ini lebih untuk ke inferencing data juga. Dan yang paling bar tengah itu adalah AI platformnya. Tadi infrastruktur udah kita siapkan. Nah, sekarang gimana cara membangun AI platformnya? Nah, di sini AI platformnya ini kita mau berdiri di atas apa? Ngomongin masalah AI pasti data gitu kan. Tentunya kita perlu storage gitu kan untuk menyimpan data-data tadi, data set atau data yang tadi emang kita mau kumpulkan, unstructured, structured data, baik itu tadi dari database atau big data. Kita kumpulkan dalam teknologi storage. Nah, kebetulan kami punya sendiri itunya, yaitu IBM Storage Scale. Nah, di sini juga kami punya lagi gimana cara membangun AI inbox-nya, gitu kan. Kami juga punya tadi part bagian dari HCI system. Dan again, di sini kita punya lagi AI solution software-nya untuk di atas, misalnya tadi IBM Power, atau di HCI kami, atau juga di Linux One kami, teman-teman. Dan sekarang gimana untuk melakukan resiliency. Nah,
Pilihan pertama tadi kita mempunyai storage capability untuk tadi safeguard copy untuk menjaga data itu akan selalu available 24 jam ketika itu di attack dia bisa recovery. Jadi immutable backup. Dan yang terakhir adalah depend terakhir adalah menggunakan tab backup gitu. Nah, ini tadi tiga konsep yang harus dipersiapkan ketika kita membangun sebuah AI data platform skala hybrid. Oke, nah nanti kita akan sebut sebagai hybrid cloud design. Gitu. Boleh next. Nah, tadi sudah saya sampaikan tiga apa ROI yang harus ditempuh di dalam digital transformation tadi, gitu kan. Tadi karena kebanyakan company emang mengadopsi banyak cloud tadi ya. Ada cloud satu, cloud 2, dan tentunya on-prem. Tujuannya tadi ya kenapa setiap perusahaan punya hybrid cloud, tujuannya adalah satu, dia pengen efektivitas dari sisi operation IT untuk melakukan optimisasi dari IT dan bisnis proses tadi. Pengennya tadi continuous, speedy innovation, terus tadi integrate dan automate untuk ke semua cloud tadi, dan tentunya streamline security compliance pun harus diperhatikan tadi kan. Nah, paling terbesar adalah TCO-nya ada di dua ujung terakhir ini. Ketika ngobrolin hybrid cloud, kita tentu perlu yang namanya security awareness-nya lebih tinggi. Plus tadi generative AI at scale juga kita harus tahu productivity dari AI ini untuk apa? Apakah efisien kita moving workload itu ke atas cloud, karena tadi sebuah data ketika itu data udah dimasukin ke dalam cloud, otomatis cost yang akan paling besar adalah penyimpanan, storage di atas cloud sendiri. Belum lagi nanti ketika training itu computing dari sisi cloud pun akan lebih besar. Itu jadi ini apa sebagai landasan gitu kan. Gimana caranya agar hybrid cloud ini untuk efektif mungkin untuk mendukung digital transformation. Boleh next? Ya, tadi udah disampaikan oleh Pak Raymond ketika slow adoption ya, ini silo tadi, cloud 1, cloud 2, on-prem. Nah, kebanyakan di customer ketika memaju ke digital transformation karena ingin ke arah AI, challenging pertama adalah silonya ini. Silonya ini harus kita benahi tadi agar sampai ke di mana data apa semua workload itu dan melihat cloud satu, cloud 2 itu adalah seamless. Tidak ada lagi perbedaan teknologi gitu kan. Nah, perbedaan teknologi ini dari IBM dan Red Hat itu dijawab dengan menggunakan containerization. Jadi semua bentuknya kontainer. Jadi mau kemanapun cloud satu, cloud 2, cloud 3, no issue. Karena tidak perlu wiring. Lain ceritanya ketika kita menggunakan bare metal, kita gunakan lagi dengan virtualisasi, itu akan perlu melakukan wiring segala macam. Nah, di sini untuk sisi manajemen juga kita harus tahu hybrid cloud-nya seperti apa. Itu kita harus punya yang namanya APM, ARM, gitu kan. Dan terakhir adalah cloud financial service-nya seperti apa. Karena tadi jangan sampai ROI tadi itu melewati ya. Harapannya 3 kali ROI. Jadi ternyata dengan adopsi cloud, ROI-nya malah turun jadi 1 kali. Nah, itu kita perlu yang namanya cloud financial analytics. Dan di sini juga kami dari sisi security untuk mengarah ke PDP ya, uh, apa perlindungan data pribadi, kita tanamkan teknologi Guardian. Dan untuk hybrid infrastructure, ini bisa menggunakan IBM on-prem, bisa IBM server power, dan storage kami. Dan tentunya kami juga punya IBM Cloud yang sudah berbasis AI, jadi tinggal dikonsum AI. Next. Nah, untuk menjawab konsistensi poin tadi, satu, kita akan tahu teknologi konsistensi antara cloud tadi ya. Tadi menggunakan kontainer. Terus kedua ada integrasi tadi data. Data itu akan ditaruh di mana, kita harus mengetahui dan kapan data itu harus ditaruh di cloud, data itu kapan harus di on-prem. Dan yang ketiga adalah tadi product mindset operation. Kita juga tadi ngobrolin yang namanya AI challenging dari sisi resource skill set ya. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga.
apakah kita akan fokus ke infrastruktur, apa kita fokus ke AI platformnya. Nah, itu akan challenging juga. Tapi dari poin 1, 2, 3 ini adalah yang harus kita terapkan ketika kita ingin membangun yang namanya hybrid cloud for AI. Jadi kita akan mendefinisikan hybrid itu by design. Desainnya apa? Untuk AI. Jadi jangan sembarangan desainnya untuk apa? Ya hanya untuk HA, ya udah. Konsepnya akan jadi HA bukan untuk AI. Nah, di sini kita juga harus karena tadi concern dengan penempatan data, kami kebanyakan customer merekomendasikan untuk melakukan indexing data itu di on-prem atau minimal data subset kecil itu bisa ditaruh di cloud tapi cloud-nya berada di lokasi di Indonesia. Saya tadi Pak Gipari udah nyampein semua based on Indonesia. Sedekat mungkin data itu dengan AI engine-nya melekat gitu, tidak terlalu jauh karena tadi kita pun harus memikirkan konsum bandwidth, throughput antar komponen juga harus kita pikirkan. Semakin jauh data itu dan semakin cloud itu diadopsi semakin jauh, retensi dari security yang akan jadi concern juga. Boleh next. Nah, ini adalah contoh dari value-nya dari hybrid by design. Ini kebetulan contohnya ada di luar semua, nanti bisa di-scan secara QR code. Saya hanya akan menjelaskan dari sisi generative AI application, jadi mempercepat. Di sini adalah customer kami di luar, Wimbledon. Itu tadi pernah diceritakan juga oleh Pak Gipari ya. Jadi kita melakukan dokumen management system menggunakan AI. Nah, ini kita punya 130 juta data resources across ini dan 3 million live data point. Nah, itu dibantu oleh AI, diorkestrasi untuk melakukan distribusi data, manajemen data, segala macam tanpa melupakan data data governance. Nanti yang sebagian bisa dibaca, saya nggak bisa jelaskan yang sebagian karena mengingat waktu. Boleh di next. Nah, ini adalah IBM Generative AI Tech Stack. Jadi kalau tadi ngobrolin kata Pak Bambang, kalau perlu asisten dari kami seperti apa stack ini? Nah, ini WhatsApp Orchestration, Assistant, Code Assistant, dan Order. Apakah ada similarity dari kesamaan teknologi? Ada, itu sudah diterapkan oleh Pak Gipari ya sebagai ARU ya, asisten guru. Nah itu, nah di kami itu komponennya ada 3. Jadi ini acuan template dari kami, stack kami ketika berbicara dengan customer atau industri tertentu. AI assistant bisa dipakai untuk siapa aja, semua industri, financial, education, manufacturing, retail, segala macam. Nah, untuk gimana untuk developing tadi, itu bisa mengkonsum API atau SDK, baik itu third party atau punyanya IBM. Karena dari AI dan data platform kami menggunakan foundation model open source tadi. Ada Llama, Granite, segala macam, Hugging, Meta AI. Nah, itu sebenarnya dikemas dalam bentuk Watson.ai, WhatsApp Governance, WhatsApp Data. AI ini untuk menjalankan foundation model yang sudah kita train. Governance ini adalah agar si AI itu transparan, tidak bias, dan tidak hallucination. WhatsApp Data itu lebih untuk melakukan unification semua data tadi. Structure, baik itu transactional database, apakah itu big data, apakah itu dari social media, video, recording, audio, itu bisa dimasukkan ke dalam bahasa data, kita governance, sehingga data itu akan terfilter ketika data bukannya tentang procurement, hanya procurement, ketika dia tanya finance, dia tidak bisa akan menjawab. Karena emang udah kita governance. Dan data AI Foundation-nya pun hanya untuk misalnya procurement atau untuk tadi teller segala macam. Dan di sini kami juga punya data service tadi karena kan perlu integration ya antar satu source dan source lain untuk dikumpulkan menjadi sebuah trust of data atau data truth. Dan tadi tool underlying-nya kami adalah container base Red Hat. Apakah yang sejenis di luar selain Red Hat? Ada. Kubernetes Vanilla bisa dibangun untuk sebagai foundation dari yang namanya hybrid cloud. Boleh next. Nah, ini adalah bentuk mungkin dari Bapak Ibu yang sudah punya IBM Power, gitu kan? Apalagi Power 10 itu kita bisa diutilize sebagai AI workflow. Jadi
dengan IBM Power tidak memerlukan lagi tambahan GPU karena di Power 10 itu udah ada MMA, Matrix Net Accelerator. Ini untuk membantu computing data untuk membantu tadi kalau GPT 175B berarti 175 billion parameter itu bisa dikomput dengan mesin power. Kalau kita identikan dengan GPU mungkin setara dengan H100 atau L40S tergantung tadi. Nah, kebetulan yang di sini di IBM tidak perlu penambahan hardware, itu bisa langsung compute. Prosesornya bisa digunakan untuk AI data apa intensing data model. Boleh next. Oke, nah ini boleh di next. Ada animasi. Oke. Nah, ini tadi intensing di compare dengan mesin X86 kita lebih tinggi throughputnya 42% tanpa perlu penambahan GPU. Mas Jadi Wisnu, secara ya gentle reminder 1 menit lagi. oke. Nah, nanti untuk itu ini adalah capability dari Power 10 nanti bisa saya share atau nanti bisa ngobrol langsung ke saya atau nanti bisa di-bridging oleh Mas Wisnu juga. Oke, bisa next. Oke, nah ini tadi put AI work together with Watson X. Di sini ada Red Hat OpenShift dan Watson X atau Red Hat OpenShift dengan open source AI. Minimal tadi kalau pengen AI apa sih hal yang harus deploy dari sisi IBM? Watson X Orchestration, Assistant, Code Assistant, dan datanya itu udah cukup bisa lakukan yang namanya generative AI simple task. Nah ini OpenShift dan Watson X. Bisa di next. Nah, ini kalau memang perlu skala besar hybrid cloud-nya. Jadi tadi kalau di apa di cloud-nya, di off-prem-nya itu bisa menggunakan mesin x86, tapi untuk nge-train, nge-predefine model bisa menggunakan teknologi di on-prem tadi dan bisa menggunakan mesin power, bisa menggunakan mesin mainframe atau juga HCI system. HCI system kami adalah OpenShift di situ. Jadi OpenShift appliance. Dan di sebelah kiri adalah beberapa use case yang bisa diterapkan di on-prem nanti di bring ke cloud. Jadi semua untuk train model, dataset segala macam itu bisa dilakukan on-prem. Ketika AI itu akan dikonsum, generatif AI taruh di cloud. Jadi di atas itu hanya language, hanya untuk mengkonsum tadi. Jadi data segala macam itu ada di bawah dengan skema teknologi. Jadi dengan demikian efektivitas dari OI Hybrid Cloud itu bisa 3 kali lipat karena tadi semua yang expensive infrastructure ditaruhnya di bawah. Mungkin ini adalah slide terakhir, Mas Wisnu. Maaf ya, dipercepat jadi. Oke, thank you dari IBM. Sekilas seperti itu, Mas, Oke, untuk infrastruktur. terima kasih Mas Wisnu atas atas presentasinya. Mohon maaf agak Hmm, diburu-buru karena emang hmm, waktunya itu. Tapi mungkin tadi saya nanya Mas. hmm, Oh, sebentar, sebentar. Kamera saya belum. Oke, nanya. hmm. Tadi Watson X berarti sebuah AI mode atau foundation model yang di AI model yang bisa dibawa ke on premise ya. Berarti di jalannya bisa di on premise. Bisa. Jadi OneShot X itu adalah AI dan data platform. Jadi ada Oke, 3 modul. Tadi Watson X data itu data foundationnya AI. Mm-mm, untuk mengkoleksi semua dataset akan ditaruh di Watson X data. mm-mm, Nanti kita bangun WhatsApp.ai. Itu ada platform AI. AI-nya untuk Oke. menjalankan foundation modelnya tadi yang udah di train, predefine, Mm-mm, itu jalankan di AI. oke. Nah, agar dia bias, agar tidak bias dan dia transparan, kita tempelin yang namanya governance. Kayak tadi. Governance. Ketika Jadi ditanya tentang semua. financial, ya jawabannya Oke. financial. Gak mungkin jawabannya Oke, olahraga. berarti modal itu juga tetap dijagain supaya tadi tidak bias dan juga tidak Hmm. Hmm. tidak spill data yang tidak tidak Ya, tidak seharusnya ditanyakan oleh ya. orang tersebut. Oke, oke, oke. Jadi kira-kira gitu ya. Oke, saya mengerti. Hmm. Jadi mungkin itu presentasi dari Mas Wisnu, Ya. teman-teman semua.